Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Saptadina, NPM 211600122. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Kisah Pangeran Alden dan Putri Anna. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Anna. Selama bertahun-tahun, ia hanya hidup berdua dengan Bude Ami, pengasuhnya saat balita. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal dikarenakan peristiwa perampokan di rumahnya. Hingga mau tidak mau, Bude Ami harus membawa Anna tinggal bersamanya. Pada suatu hari, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Anna melihat persediaan kayu bakar yang ternyata tinggal sedikit. Ia berinisiatif untuk mencari kayu bakar di hutan karena berhubung Bude Ami sedang berbelanja di pasar untuk persediaan di dapur. Sesampainya di hutan, ia beruntung mendapatkan kayu bakar dengan cepat dan bagus. Namun, saat ia hendak kembali ke rumah, ia sangat penasaran sekali dengan hutan di sebelah timur ini. Karena biasanya ia akan mengunjungi hutan di sebelah barat saja. Dan ia sangat penasaran, mengapa hanya hutan ini yang tidak boleh dikunjungi olehnya terlalu jauh. Dahulu, Bude Ami pernah berbicara kepadanya, "Jangan pernah kau datangi hutan di sebelah timur, karena itu hanya akan membahayakan keselamatanmu." Aku sangat penasaran, mengapa hutan ini sangat terbatas dikunjungi olehku. Namun, saat ia ingin melangkah lebih jauh lagi, ia melihat seekor kucing yang terperangkap oleh jari yang sudah usang. Anna pun menolong kucing tersebut. "Tenang ya kucing, aku tidak akan membiarkanmu terperangkap di sini." Lama kemudian, terdengar suara tembakan yang berasal dari dalam hutan di depan matanya, membuat seekor kucing yang ia tolong berlari kencang entah kemana. Anna pun yang penasaran dengan suara itu lalu mencari keberadaannya. "Dasar, kau pembohong! Katamu, jika aku berbuat baik, aku akan keluar dari hutan ini. Tapi, nyatanya tidak." "Aku tidak berbohong, Pangeran Alden. Memang benar, kau tidak akan bisa menemukan jalan keluar dari hutan ini jika kau tidak berbuat baik kepada siapapun dengan setulus hatimu." "Sial, kutukan seperti apa ini?" Anna hanya memandang dari kejauhan. Seorang pria di hadapannya tampak sangat pemarah dan menakutkan. Lalu, setelah itu, pria pemarah tersebut pergi menuju ke dalam hutan yang lebih dalam. Anna yang tak tahu harus apa, hanya mengikuti langkah pria tersebut. Sedangkan di rumah, Bude Ami nampak sangat khawatir akan Anna. Karena ini hampir malam hari, namun batang hidung Anna pun tak terlihat. Ia khawatir akan terjadi sesuatu kepada Anna. "Anna, anakku, di mana engkau berada, sayang? Tidak biasanya engkau pergi selama ini." Hari semakin sore, langit pun mulai berubah menjadi gelap. Ternyata benar yang dikatakan Bude Ami kepadanya, bahwa hutan ini semakin dalam akan semakin mengerikan. Anna hanya mengikuti langkah pria tersebut hingga mereka sampai pada sebuah rumah kecil yang sangat tidak terawat. Setelah pria itu masuk ke dalam rumah, tak lama ia kembali keluar dengan membawa alat untuk berburu. Sepertinya pria itu akan berburu malam ini. Anna yang tadinya bersembunyi di balik pepohonan, lalu pergi menuju ke rumah itu. Ia masuk ke dalam. Di dalam rumah, Anna melihat semua barang yang terlihat kusam. Ada meja yang sangat berantakan akan makanan sisa. Ada beberapa lipatan baju yang sudah berserakan di lantai yang kotor, dan lain-lain. Yang melihat itu, lantas membersihkan seluruh sudut rumah, hingga hari semakin larut malam, dan Anna pun tak sadar bahwa ia kini sudah tertidur lelap di sofa. Tak lama, muncullah pria penghuni rumah itu. Ia terkejut akan seorang gadis cantik yang sudah tertidur pulas.
karena ini pertama kalinya seseorang berani masuk ke dalam rumahnya. Ia nampak marah, namun ia urungkan ketika melihat seisi rumahnya sudah rapi dan bersih. "Siapa kau? Kenapa engkau bisa masuk ke dalam rumah ini?" Ucap pria itu dengan nada yang tinggi membuat Ana terkejut, lantas terbangun dari tidurnya. "Maaf, Tuan, aku sudah berani masuk ke dalam rumah ini." "Kenapa kamu bisa menemukan rumah ini? Padahal rumah ini sangat jauh dari pemukiman warga, hingga aku sendiri pun tak tahu seberapa jauhnya. Tadi ketika menuju siang hari, aku sedang mencari kayu bakar di hutan ini, dan tak sengaja mendengar suara teriakanmu. Saat itu, aku sedang menolong kucing yang sedang terperangkap. Lantas, aku mengikutimu sampai ke rumah ini, hingga aku lupa keluar dari sini karena terlalu fokus mengikutimu. Dasar pengutit, kau akan kuhukum karena sudah berani masuk ke wilayahku. Kau harus tinggal di sini hingga aku berhasil menemukan jalan keluar dari hutan ini. Berhubung kau sudah membereskan rumahku, kau boleh tidur di kamarku. Apakah kau setuju?" "Baiklah, Tuan, aku setuju." Harinya, Ana sudah terbangun dari tidurnya. Dengan cepat, Ana menyiapkan makanan pagi untuk disantap oleh mereka berdua. Tak lama kemudian, pria tersebut terbangun karena aroma dari hidangan Ana. "Tuan, kau akhirnya sudah bangun. Aku sudah menyiapkan makanan untukmu pagi ini." "Panggil saja aku Alden. Lalu, siapa namamu?" "Aku Ana." "Hah? Setelah aku makan, aku ingin pergi keluar untuk mencari persediaan makan malam nanti. Dan jangan lupa untuk membersihkan seluruh sudut rumah ini tanpa terkecuali." Selepas kepergian Alden mencari persediaan makan di hutan, Ana membereskan rumah ini mulai dari menyapu, membersihkan noda di meja, mencuci baju, dan lain-lain. Ana pun duduk di kursi halaman rumah menikmati kesejukan udara di dalam hutan ini. Namun, tiba-tiba ada seorang ibu pria muncul di hadapannya. Ana sedikit ketakutan akan kehadiran ibu pria ini. Ibu pria menyadari ketakutan dari seorang gadis di depannya, lantas berbicara. "Tidak usah takut, wahai gadis cantik. Aku ibu pria. Biasanya aku yang menemani Pangeran Alden di hutan ini. Dan siapa namamu, nak?" "Aku Ana." "Lalu, apakah Tuan Alden merupakan seorang pangeran? Tapi, mengapa ia berada di hutan ini? Mengapa ia tidak berada di istana tempat ia berasal?" Tadinya, Pangeran Alden merupakan sosok pangeran yang sangat baik hati, dermawan, dan bijaksana. Ia dikutuk oleh seorang pamannya yang jahat yang menginginkan kekuasaan atas istana tersebut. Pamannya iri akan pujian orang-orang kepada Pangeran Alden. Itu disebabkan karena Pangeran Alden merupakan kekuasaan tunggal setelah kedua orang tuanya meninggal. Maka karena itu, pamannya sangat iri dan mengutuk Pangeran Alden menjadi seorang yang pemarah dan angkuh hingga ia diasingkan di hutan ini. Lalu, mengapa Pangeran Alden tidak pernah menemukan jalan keluar dari hutan ini? Hutan ini sudah disihir oleh pamannya. Ia akan menemukan jalan keluar dari hutan ini ketika ia sudah berhasil mengendalikan emosinya, selalu bersikap baik, dan mau menolong pada makhluk hidup di sekelilingnya. Okelah kalau begitu Ibu Pri, berikan aku waktu dalam sebulan untuk bisa membantu merubah sikap pemarahnya. Baiklah anak manis, dalam waktu sebulan kau harus bisa meluluhkan sikap pemarahnya. Tapi, jika kau melewati batas itu, maka kau juga akan terjebak dalam hutan ini dalam waktu yang tak terbatas. Ana mengangguk menyetujui. Ia pikir, mungkin ini balas budinya atas kebaikan Pangeran Alden yang sudah mau memberinya tumpangan. Ana terkejut akan kedatangan Pangeran Alden yang begitu cepat dari biasanya. Begitu cepat.
Ana dan Pangeran Alden semakin lama semakin akrab. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama untuk bercanda gurau. Sedikit demi sedikit, Ana berhasil mengajarkan kepada Pangeran Alden untuk mengendalikan emosinya. Pangeran Alden pernah menolong hewan yang sempat terperangkap di hutan ini. Hewan tersebut memiliki luka di bagian tubuhnya. Oleh karena itu, Pangeran Alden membawa hewan tersebut dan dirawat olehnya dengan ikhlas hingga sembuh. Pagi hari ini, mereka kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Namun, saat Ana membersihkan lemari milik Pangeran Alden, ia menemukan alat tulis yang sudah lama tidak terpakai. Ana yang mempunyai hobi menggambar pun mulai menggambarkan sesuatu di kertas tersebut. Apa yang sedang kau lakukan, Ana? Aku sedang menggambar bunga kesukaanku. Lalu, mengapa kau pulang begitu cepat? Aku ingin mengajak kau untuk berjalan-jalan di hutan ini. Setelah kau tinggal di sini, kau hanya berdiam diri di rumah, tanpa pernah menyusuri hutan ini untuk melepaskan penat. Baiklah, aku akan ikut denganmu untuk berjalan-jalan di hutan ini. Ana mengikuti langkah Pangeran Alden hingga mereka tiba di suatu tempat yang menurut Ana sangat indah yang pernah ia temui. Pemandangan di tepi danau yang sangat indah. Di sana terdapat beberapa kelompok angsa yang cantik sedang berenang di danau. Ini tempat yang sangat indah, Alden. Aku sangat menyukainya. Diam-diam, Pangeran Alden pergi meninggalkan Ana seorang diri. Tanpa Ana sadari, karena Ana sedang memikirkan bagaimana keadaan Bude Ami di rumahnya. Aku sudah lama berada di hutan ini. Bagaimana keadaan Bude Ami tanpa diriku di rumah? Pasti ia sangat khawatir karena diriku pergi secara tiba-tiba. Mengapa kau tampak terlihat sedih, Ana? Aku merindukan Bude Ami, Alden. Aku khawatir akan kondisinya sendiri tanpa diriku. Janganlah bersedih, Ana. Kita pasti akan bertemu dengan Bude Amimu itu. Apa yang kau bawa di tanganmu itu, Alden? Ini tadi aku mencarikan bunga yang hampir mirip dengan bunga yang kau gambar tadi. Walaupun tidak sama, tapi ini juga terlihat bagus. Apakah kau suka? Aku suka kan bunga ini, Alden. Baguslah jika kau suka. Malam hari pun tiba. Ana sudah tertidur pulas. Ia bermimpi bahwa sang ibu peri mengatakan kepadanya, "Hai gadis cantik dan baik hati, esok kau akan kembali ke tempat asalmu itu, dan begitu juga dengan Pangeran Alden. Berkatmu, Pangeran Alden sudah berubah menjadi seperti dahulu kala. Dengan waktu kurang dalam sebulan, esok kau akan melihat cahaya yang sangat berkilau, dan itulah pintu keluar kalian dari hutan ini." Ana terbangun saat ibu peri sudah selesai berbicara dalam mimpinya. Ia sangat tidak sabar akan hari esok. Ia akan kembali pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Bude Ami. Aku tidak sabar akan hari esok. Sebaiknya aku tertidur kembali untuk menyambut hari bahagia. Pagi hari, Ana sudah duduk santai di halaman depan. Ia terlalu bersemangat untuk menyambut hari ini. Sampai semua pekerjaan rumah sudah selesai sepagi ini. Pangeran Alden pun menyusul Ana untuk duduk bersantai dengan membawa 2 apel segar. Sepertinya kau sangat bahagia sekali hari ini, Ana. Iya, Alden. Aku sangat bahagia hari ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, Ana. Berkatmu, aku menjadi jauh lebih baik. Sama-sama, Alden. Sudah sepatutnya aku membantumu, Pangeran Alden yang sangat baik. Bagaimana bisa kau mengetahui identitasku, Ana? Itu. Aku mengetahuinya dari Ibu Pri yang selalu menemanimu di hutan ini. Karena ulah pamanmu kan, kau bisa berada di sini. Tidak lama, setelah berbincang ria, tiba-tiba sebuah sinar yang berkilau muncul di hadapan mereka berdua. Ana lalu menggandeng tangan Pangeran Alden untuk mengikutinya. Cahaya apa itu, Ana? Itu
cahaya yang akan mengantarkan kita keluar dari hutan ini. Anna dan Pangeran Alden lantas berjalan memasuki cahaya tersebut hingga mereka kini tiba berada di istana tempat Pangeran Alden berasal. Setelah menyadari ia sudah berada di istana, Pangeran Alden lantas mencari keberadaan pamannya yang serakah tersebut. Bisa seperti ini terus-menerus, Paman. Kau menyihirku untuk mendapatkan kekuasaan yang ingin kau rebut. Kau pikir kau bisa melawanku? Pangeran Alden harus melawan kejahatan pamannya. Lalu, tiba-tiba sang ibu peri datang memberitahu kepada Pangeran Alden tentang kelemahan sihir pamannya. Kau ambil tongkat sihir tersebut, lalu patahkan. Hal itu akan membuat sihirnya menjadi menghilang. Pangeran Alden pun berusaha sekuat tenaga melawan pamannya hingga berhasil. Tanpa ragu, ia langsung mematahkan tongkat tersebut. Tongkat itu pun hancur setelah dipatah. Pamannya tersebut lalu mengangkat tangan meminta belas kasihan. Maafkan aku, Pangeran Alden. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pergi dari istana ini dan jangan pernah kembali lagi, atau kau akan kutembak mati, Paman. Paman tersebut yang merasa diancam lalu pergi meninggalkan istana dan tidak akan kembali lagi. Anna, apakah kau ingin menikah denganku? Sebenarnya, aku sudah menaruh perasaanku kepadamu sejak kau tinggal bersamaku. Kumohon, kau menjawab iya atau tidak tanpa ragu. Anna terkejut akan ucapan Pangeran Alden. Sebenarnya, aku pun menyukaimu, Pangeran Alden. Kau seorang pangeran yang sangat baik hati. Aku sangat kagum akan dirimu. Dan ya, aku bersedia untuk menikah denganmu. Kita tidak perlu menunggu. Sebaiknya kita pergi menuju ke rumahmu dan meminta restu kepada Bude Ami untuk melangsungkan pernikahan kita. Sampainya di rumah, Bude Ami yang berada di ambang pintu langsung menghampiri Anna. Ia sangat merindukan gadis cantik ini. Namun, ia sangat heran mengapa seorang Pangeran Alden yang berubah menjadi pemarah tersebut berada di sini. Apakah ia akan menghukum Anna sebagai budaknya? Tenang saja, Bude Ami, ia tidak akan menyakitiku. Bahkan, ia yang sudah menjagaku ketika aku tersesat. Terima kasih, Pangeran. Kau sudah berbaik hati menjaga putri kesayanganku. Lalu, kedatangan Pangeran di sini karena apa? Aku ingin menikah dengan Anna, dan kumohon restu darimu, Bude Ami. Oh sayangku, aku akan memberikan restu kepada kalian. Menikahlah dan berbahagialah. Sejak mengenal dan berteman denganmu, aku punya lebih luas pengetahuan bahwa ternyata masih ada yang bisa bertahan dengan sikapku ini. Dan banyaknya memori yang menyakitkan dari bagian masa laluku, kau mencoba membuatku merasa aman di dekatmu dan perlahan menghilangkan kutukan. Terima kasih sudah bersedia mencintaiku hari demi hari. Selalu meredam emosiku saat ku marah dan menjadi hal baik di dalam kehidupanku. Tidak terbayang jika saat itu aku tidak bertemu denganmu, Anna. Namun, setiap perjalanan indah pasti akan kita temui hal yang menyakitkan pula. Entah itu menyakiti kita atau salah satu dari kita. Tapi, bagaimanapun dan apapun yang terjadi nanti, jangan pernah menyesali mengapa kita dipertemukan atau mengapa kita pernah berbagi cerita. Satu hal yang harus kau tahu, lakukan yang terbaik saat masih bersama. Jika nanti tidak ditakdirkan untuk bersama, selalu ingat bahwa kita pernah saling memberi kebahagiaan di kisah ini. Dan terakhir, terima kasih sudah mencintaiku, Pangeran Alden. Akhirnya, kebaikan dan ketulusan selalu memenangkan hati siapapun. Dan sifat serakah seseorang hanya akan menjadikan malapetaka kepada dirinya sendiri. Mereka tidak hanya memiliki paras yang tampan dan cantik, tapi mereka juga memiliki ketulusan hati yang sangat baik. Pangeran Alden dan Anna lalu hidup bahagia selamanya.